Selamat malam hadirin. Saat ini kita dihadapkan dengan tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin nyata. Contohnya seperti ini. Pemanasan global, kekeringan, kebakaran hutan, banjir, limbah terjadi di mana-mana. Namun itulah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab saya dan kita semua yang ada di tempat ini. Tak hanya itu, masalah sosial juga menjadi hal yang tidak bisa kita remehkan. PHK, pengangguran, kemiskinan, krisis sosial, krisis pangan menjadi tantangan yang akhir-akhir ini menghantui kita bersama. Sebagai penggerak roda perekonomian dunia, usaha harus menjamin operasional menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas, dan transparansi. IDX Channel Anugerah ESG 2025 hadir untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengutamakan aspek environment, social, and governance. So, enjoy the show. Kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi mengganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya ya hey ya. Hey ya, ya ya hey ya. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang.
kita bisa mencapai pada malam apresiasi ini, berbagai perusahaan dengan inisiatif ESG sudah melalui beberapa tahapan penilaian pastinya ya. Di antaranya adalah pertama seleksi berkas, lalu ada paparan mengenai berbagai inisiatif ESG di hadapan dewan juri, hingga proses tabulasi skor dan penentuan penerimaan anugerah. Nah, daripada kita penasaran gimana sih sebenarnya proses yang panjang ini, nah kita intip dulu, ini dia prosesnya. IDX Channel dengan bangga mempersembahkan IDX Channel Anugerah ESG 2025. Tahun ini mengangkat tema Navigating ESG in Global Economy Uncertainty. Sebuah ajang yang memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menjalankan inisiatif ESG yang berdampak kepada bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Dengan kriteria penilaian. Dengan Dewan Juri. Hadirin yang terhormat, inilah IDX Channel Anugerah ESG 2025. Baik, beri tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa sekali proses yang Betul. sudah dilalui. Nah, tentu saja untuk memberikan apresiasi terhadap upaya Dewan Juri dalam menentukan perusahaan dan pemimpin mana saja yang akan menjadi penerima anugerah pada malam hari ini, kami akan mengundang kepada Dewan Juri IDX Channel Anugerah ESG 2025 untuk menerima piagam penghargaan. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu T. Setiobudi, peneliti Global Business Binus Business School, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan mewakili Dewan Juri. Baik. Dan selanjutnya kami akan mengundang Ibu Herlina Yulianti selaku Deputy CFO dari IDX Channel untuk memberikan piagam kepada Dewan Juri yang diwakili oleh Bapak Wahyu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu semuanya. Pastinya terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktu dan memberikan ekspertisnya dalam rangkaian penjurian IDX Channel Anugerah ESG 2025. Terima kasih juga kepada Ibu Herlina. Bagaimana ini Kak? Aduh, kalau kamu nanya aku ini Iya, Kak. kenapa? Aku ini lagi deg-degan ini. Kenapa kamu deg-degan? Aku benar-benar deg-degan, aku pengen menyaksikan secara langsung dan Oke. menjadi saksi siapa yang akan menerima penghargaan IDX Channel hari ini, Betul yaitu sekali. ESG 2025. Aduh kakak, ini siapa kira-kira? Daripada kamu deg-degan, langsung saja ya, tak berlama-lama lagi kita akan umumkan penerima piagam apresiasi malam ini adalah, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dari sektor jasa pariwisata. PT Panorama Sentra Wisata Tbk dengan inisiatif membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan. Kami undang Bapak AB Sadewa selaku Corporate Secretary PT Panorama Sentra Wisata Tbk. Selamat Bapak. Berikutnya kami undang dari sektor barang konsumen PT FKS Food Sejahtera Tbk dengan inisiatif integrasi ESG dalam ekosistem industri makanan, Ibu Beatrice Susanto, VP of ESG PT FKS Food Sejahtera Tbk. Berikutnya dari sektor transportasi dan logistik PT Samudra Indonesia Tbk dengan inisiatif ESG Framework Beacon. Kepada Ibu Artika Menita, Corporate Secretary dari perusahaan, kami mohon kesediaannya untuk bergabung. Kemudian dari sektor pertambangan energi PT AKR Corporindo Tbk dengan inisiatif strategi ESG dengan pendekatan Beyond Growth. Ibu Viana M. Awalina, Corporate Secretary Office dari AKR Corporindo. Dan berikutnya kami juga akan undang
dari sektor asuransi umum PT Asuransi Astra Buana dengan inisiatif optimalisasi kontribusi publik melalui 4 pilar berkelanjutan. Kepada Bapak Joko Nugroho Anindito, VP Governance, Risk Management, Compliance and Corporate Secretary, kami undang untuk naik ke atas panggung. Dan kembali dengan hormat, kami undang untuk ke atas panggung menyerahkan piagam penghargaan Ibu Herlina Yulianti selaku Deputy CFO dari IDX Channel. Mohon beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh penerima piagam apresiasi. Masih deg-degan? Sekarang udah Atau enggak. Gak terlalu deg-degan? Sekarang udah enggak, ketahuan? Kak Wiki. Piagamnya Tapi ya? nanti aku Oke. masih akan deg-degan. Oke. Masih akan banyak kategori-kategori apresiasi lainnya pastinya Betul kan. sekali. Aduh. Dan tentu saja ini kalau bicara mengenai perjalanan tadi kan sudah disampaikan ya prosesnya ya. betul. Ada pendaftaran ataupun ya pendaftaran lah ya terkait dengan program-program ISG yang mereka biasa kemudian lakukan di Yes, perusahaan. Kemudian juga betul. ada audiensi ataupun penjurian. Kamera siap semuanya? 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Dan pastinya sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk para penerima piagam apresiasi. Pastinya setelah ini masih banyak penganugerahan dalam klasifikasi lainnya. Makanya jangan kemana-mana dong. Tetap di IDX Channel Anugerah ESG 2025. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Serba salah rasanya tertusuk pada cinta. Apalagi ku juga ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Gejolak cinta ini. Izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu. Atau biarkan
sayang padamu. Oh, Fajar Nur dan juga Masya Juan. Tepuk tangan yang paling meriah luar biasa ya. Duet yang sangat klop ya Kak. Yang Pasti. satu ganteng, yang satu cantik. Suara juga bagus-bagus banget. Iya. Apalagi tadi mereka berdua bawain lagu Kala Cinta Menggoda. Waduh. Itu tuh membuat aku kayak throwback gitu ke masa-masanya waktu almarhum Chrisye. Kakak Betul. dengerin juga nggak? Pasti dengerin, pokoknya lagu-lagu dari almarhum Chrisye ini luar biasa enak-enak. Makanya ini agak-agak bikin aku flashback gitu loh. Aku kira kamu dengerin isi hati aku. Ternyata dengerinnya Chrisye aja. Kamu juga aku dengerin, makanya tadi aku tahu kamu deg-degan. Oh iya benar. ya, Tapi oke. katanya selain jadi host itu aku dapat selentingan ya kabar-kabar burung. Katanya kamu ini pengen jadi penyanyi. Iya benar Kak. Pengen jadi penyanyi cuman gak kesampean ya. Karena suaranya gak sebagus kayak Fajar. Ya. Jadi aku jadi presenter aja deh. Ya kalau gitu ya udah deh aku jadi nggak penasaran deh sama suara kamu. Aku makin penasaran sama siapa ini penerima anugerah selanjutnya. Kira-kira siapakah? Itu dia, untuk mau tahu siapa saja penerima piala klasifikasi khusus, langsung saja kita sambut Fajar Wayong dan Rosalyn Shu. Baik, selamat malam. Pemirsa, selamat malam hadirin semua. Bapak Ibu, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan hadirin sekalian serta pemirsa IDX Channel. Baik, hadirin sekalian, Fajar, saya merasa senang sekali loh. Hari ini berada di sebelah Fajar, Indonesian Idol. Oke, Fajar, salah satu lagu yang saya suka banget ya, yang sering banget kamu nyanyiin. Itu lagunya kayak gini nih, mungkin Bapak Ibu tahu yang Aku Bergetar. Sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Gitu. Fajar kok agak beda ya suaranya. Oke, karena kamu salah orang, Ca. Iya. Aku itu Fajar Wayong, bukan Fajar Idol, Ca. Oke. Kamu bukan Fajar Indonesian Idol, tapi Fajar Wayong. Gak apa-apa Fajar, walaupun kamu bukan Fajar Indonesian Idol, tapi kamu akan selalu jadi my idol. Oh, luar biasa. Boleh tepuk Ca. tangannya dulu untuk Fajar Wayong, Bapak Ibu. Dan juga Rosalyn sih ya. Ini Iya, jadi kayak... kita bukan Indonesian Idol, tapi kita host IDX Channel ya. Oke. Boleh promosi jadi, dikit, oke. Ini apa ya, mungkin cita-cita tidak kesampaian begitu ya. Untuk Bakat kemudian yang lebih baik dipendam gitu. Bakat yang lebih baik dipendam. Baik, Baik. daripada kita gombal-gombalannya berlanjut atau hayalannya berlanjut Bapak Ibu sekalian dan juga hadirin. Langsung saja kita ke kategori berikutnya Bapak Ibu sekalian, di mana dalam menyelenggarakan sebuah usaha, sektor keuangan memegang peran yang sangat krusial. Iya, saking krusialnya Fajar, sektor keuangan dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian. Dan penerima anugerah ESG kategori khusus dalam sektor jasa keuangan adalah PT Permodalan Nasional Madani dengan program ESG, strategi terintegrasi membangun ekosistem keuangan ultramikro yang berkelanjutan. PNM miliki visi menjadi lembaga keuangan terkemuka dengan mendorong penciptaan nilai tambah melalui inovasi keuangan berkelanjutan. PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan program ESG mensinergikan ekosistem industri keuangan berkelanjutan. Bank Mandiri menjadi orkestrator dalam mendorong transisi nasabah menuju ekonomi rendah karbon dan mendorong kolaborasi lintas sektor demi masa depan yang berkelanjutan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan program ESG, inisiatif keuangan berkelanjutan BRI untuk pemberdayaan UMKM Indonesia. Sebagai pionir dalam pemberdayaan UMKM, BRI menunjukkan komitmen kuat terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. BRI tidak hanya membantu pelaku UMKM tumbuh, tapi juga membangun ekosistem wirausaha yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. PT Mandiri Tunas Finance dengan program ESG, inisiatif inovasi membangun keuangan berkelanjutan.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan program ESG, obligasi berwawasan lingkungan. Pelaksanaan ESG di BNI didasarkan pada kerangka kerja ESG yang terdiri dari 3 aspek, environmental, social, dan governance, yang secara menyeluruh diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui 5 pilar keberlanjutan BNI, meliputi BNI untuk Indonesia, BNI untuk pelanggan, BNI untuk lingkungan, BNI untuk masyarakat, dan BNI untuk pegawai. Baik, boleh kita berikan tepuk tangannya Bapak, Ibu, dan juga hadirin sekalian. Dan untuk itu langsung saja kami undang untuk bisa ke atas panggung para penerima anugerah. Yang pertama Bapak Sulasto Aras Hamka, Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani. Baik, kami juga mengundang Bapak Adam Zahir selaku Vice President ESG Group PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya Bapak Torikul Hajil Akbar, Team Leader Implementation and Communication Department ESG Group PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dan berikutnya Ibu Pamela, Senior Corporate Communication Department Head dari PT Mandiri Tunas Finance. Dan kami juga mengumumkan penerima apresiasi yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Dan selanjutnya kami juga mengundang Bapak Masirom selaku COO IDX Channel untuk menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Kami ucapkan selamat kepada penerima anugerah. Inilah penerima anugerah ESG kategori khusus dalam sektor jasa keuangan. Baik, kita berfoto terlebih dahulu. Baik, kami ucapkan selamat kepada para penerima apresiasi. Kami mohon pada Pak Masirom, Bapak izin boleh stay dulu di atas panggung untuk dapat melanjutkan penyerahan apresiasi berikutnya. Dan kepada para penerima apresiasi kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Ya baik, kita sudah saksikan bersama bagaimana kemudian tadi penerima apresiasi dari kategori khusus sektor jasa keuangan, dan selanjutnya apresiasi akan dianugerahkan kepada komoditas tambang dan energi yang berkontribusi pada berputarnya roda perekonomian dan pendapatan negara. Iya betul Fajar, langsung saja kita umumkan penerima anugerah ESG kategori khusus dalam sektor pertambangan dan energi adalah Harita Nikel dengan program ESG, roadmap komprehensif menuju pertambangan yang berkelanjutan dengan proses audit standar pertambangan internasional, Initiative for Responsible Mining Assurance atau IRMA. PT Pertamina Persero dengan program ESG, inovasi pengembangan ekosistem energi berkelanjutan. Pertamina berupaya mengembangkan ekosistem energi berkelanjutan melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk transisi energi menuju energi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan berkontribusi pada upaya global menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ya boleh kita berikan tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan untuk itu langsung saja kami undang untuk bisa ke atas panggung para penerima apresiasi. Yang pertama yakni Bapak Klaus Oberbauer selaku Sustainability Manager Harita Nikel. Kami juga mengundang Bapak Robert Marcelino Ferieza, Manager Media Communication PT Pertamina Persero. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Masirom untuk menyerahkan piala kepada para penerima apresiasi. Baik, kami ucapkan selamat kepada para penerima anugerah ataupun pemenang kategori
khusus untuk sektor pertambangan dan energi. Ya, kembali kita abadikan momen penyerahan apresiasi untuk kategori kali ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima anugerah. Untuk Pak Masirom, kami izin Bapak boleh stay lagi Bapak, masih ada kategori-kategori berikutnya yang kita akan umumkan. Baik, luar biasa sekali tadi sudah sama-sama kita saksikan dan kita berlanjut ke apresiasi selanjutnya, Ocha dan juga para pemirsa, di mana apresiasi selanjutnya akan dianugerahkan kepada produsen ketenaga listrikan dan telekomunikasi yang tak ragu untuk ambil bagian dalam penerapan prinsip-prinsip ESG. Iya, dan penerima anugerah khusus dalam sektor infrastruktur ketenaga listrikan dan telekomunikasi adalah Excel Smart membawa mandat untuk memperluas infrastruktur digital sambil memastikan operasionalnya ramah lingkungan dan inklusif. PT PLN Indonesia Power dengan program ESG, inisiatif mewujudkan energi yang bersih, adil, dan bertanggung jawab untuk Indonesia berkelanjutan. Perusahaan berkomitmen menyediakan energi yang bersih, adil, dan bertanggung jawab, mendukung Indonesia yang berkelanjutan. Perusahaan berupaya mencapai target energi bersih dan netral karbon melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan pembangkit listrik bersih dan adopsi teknologi ramah lingkungan. Baik, kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk para penerima apresiasi dan langsung saja kami undang untuk ke atas panggung Ibu Ratu Omaya, Head Sustainability Excel Smart, PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk. berikutnya kami mengundang Ibu Endang Astaranti, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT PLN Indonesia Power. Dan berikutnya kembali kami persilakan kepada Bapak Masirom untuk dapat menyerahkan piala kepada para penerima apresiasi. Inilah para pemenang kategori khusus untuk sektor ketenaga listrikan dan telekomunikasi. Baik, kita foto terlebih dahulu. Silahkan fotografer untuk diambil momentumnya. Baik, boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk para penerima apresiasi dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Masirom dan penerima anugerah. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Baik, kita bergeser ke sektor berikutnya, di mana sebagai salah satu sektor defensif, saham dari sektor barang konsumen primer seringkali direkomendasikan oleh para analis. Ya, namun andalnya sektor ini tidak serta-merta membuat perusahaan lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam operasionalnya. Dan penerima anugerah khusus dalam sektor barang konsumen primer adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan program ESG, inisiatif mendorong lingkungan yang adil dan inklusif. Melalui inisiatif Equity, Diversity, and Inclusion, perusahaan berkomitmen menjalankan serangkaian program komunikasi untuk berkontribusi mewujudkan budaya yang merangkul mereka yang kurang terwakilkan. PT Unilever Indonesia Tbk dengan program ESG, inisiatif pengumpulan dan pemrosesan sampah yang berkelanjutan. Unilever Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam menanggulangi sampah plastik dengan mengumpulkan dan memproses lebih dari 90.000 ton plastik. Ini termasuk pengumpulan dan daur ulang 40.000 ton plastik yang berkontribusi pada ekonomi sirkular. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk para penerima apresiasi dan langsung saja kami undang untuk ke atas panggung perwakilan dari para penerima anugerah, Kristi Nelwan, Head of Communication and Chair EDI Board Unilever Indonesia Tbk dengan program ESG, inisiatif mendorong lingkungan yang adil dan inklusif. Berikutnya kami mengundang Ibu Maya Tamimi, Head of Sustainable Environment Unilever Indonesia Foundation, PT Unilever Indonesia Tbk dengan program ESG, inisiatif pengumpulan dan pemrosesan sampah yang berkelanjutan. Wow, luar biasa sekali ya.
Unilever mendapatkan 2 piala sekaligus. Kami ucapkan selamat. Dan selanjutnya dengan hormat kami mengundang Ibu Rina Ritson selaku Head of Sales and Marketing IDX Channel untuk dapat menyerahkan piala apresiasi. Kali ini kami ucapkan selamat kepada PT Unilever Indonesia Tbk sebagai pemenang kategori khusus untuk sektor barang konsumen primer. Baik, silakan untuk berfoto terlebih dahulu. Boleh diambil, silakan rekan-rekan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima anugerah dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Namun kepada Ibu Rina Ritson, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di panggung untuk menyerahkan penghargaan ataupun apresiasi berikutnya. Baik, Fajar dan juga pemirsa, kita kembali bergeser ke sektor berikutnya. Penghargaan selanjutnya akan dianugerahkan kepada perusahaan konsultan yang sering memberikan insight menarik mengenai penerapan prinsip ESG. Dan langsung saja kita bacakan penerima anugerah khusus dalam sektor jasa konsultasi adalah PwC Indonesia dengan program ESG kontribusi unggul pada implementasi ESG di Indonesia. Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dan mendampingi dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan keunggulan ESG di Indonesia. PwC Indonesia terus mendorong aksi nyata menuju masa depan yang lebih baik. Good for the planet, good for the people, and good for progress. Baik, untuk itu langsung saja kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung Ibu Yuliana Sujono dari PwC Indonesia. dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Rina Ritson untuk memberikan apresiasi kepada para penerima. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada penerima anugerah. Kembali diabadikan ke dalam sesi foto bersama. Baik, kami mohon kesediaan Ibu Rina Ritson untuk tetap stay di atas panggung untuk tetap bersama dengan kami. Baik, hadirin dan pemirsa yang kami hormati, sektor jasa lain-lain memberikan layanan yang maksimal bagi penggunanya. Operasional perusahaan dalam sektor ini yang taat terhadap prinsip ESG membantu klien dalam capaian skor ESG-nya. Dan penerima anugerah khusus dalam sektor jasa lain-lain adalah Primaverse Sendirian Berhad dengan program ESG, kontribusi potensial dalam pengembangan bisnis hijau. Program ESG Primaverse menumpukan usaha sepenuhnya kepada kelestarian alam seperti konservasi hutan, memastikan habitat hewan terjaga dan kesejahteraan masyarakat. Demi masa depan yang hijau untuk kita semua. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada penerima apresiasi dan untuk itu langsung saja kami undang ke atas panggung Yang Mulia Raja Muzaffar Idris Shah B. dan kami juga mengundang Yang Amat Mulia Raja Dato Sri Izzuddin Iskandar Shah selaku CEO Primaverse Sendirian Berhad. Ya, kami persilakan kepada Ibu Rina Ritson untuk menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk penerima apresiasi ataupun pemenang kategori khusus sektor jasa lain-lain. Yang diterima oleh Primaverse Sendirian Berhad. Baik, masih kita abadikan kembali untuk berfoto. Penerima apresiasi Primaverse Sendirian Berhad. Terima kasih kepada para penerima apresiasi dan juga kepada Ibu Rina Ritson. Baik, saya kami ucapkan selamat dan selamat kembali menyaksikan apresiasi berikutnya.
pembaca Anugerah ESG 2025, kategori utama. Mari kita sambut David Sanopel dan Vina Munawar. Selamat malam hadirin pemirsa dan Vina, selamat malam. Selamat malam hadirin pemirsa dan juga David. Wah, luar biasa sekali ya malam ini David, so charming seperti pemain film di Bridgerton ya, saya lihat-lihat luar biasa. Ya, terima kasih Vina, tidak terasa udah setahun ya pada tahun kemarin di tempat yang sama, di gedung yang sama. Kita juga membacakan kategori dan untuk kali ini kategorinya cukup komplit ini sepertinya. Iya, di hari ini kita akan membacakan lebih dari 5 atau enggak salah 7 ya kategori kita bacakan di kategori utama. Dan langsung saja David, kita bacakan kategori pertama di sektor jasa keuangan. Di mana sebagai sektor penunjang yang sangat penting, sektor jasa keuangan tak ragu untuk maju, berada di jajaran terdepan dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG. Untuk itu, langsung saja kita umumkan penerima anugerah utama dalam sektor jasa keuangan adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan program ESG, implementasi strategi ESG berdampak dan berkelanjutan. Selain menghasilkan keuntungan, perusahaan juga memperhatikan dan peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini berdasar pada tindakan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. PT Insight Investment Management dengan program ESG, inovasi keuangan berkelanjutan melalui reksadana peduli. Perusahaan menghadirkan reksadana pendapatan tetap Insight Renewable Energy yang menjadi keuangan berkelanjutan dan terintegrasi prinsip ESG. PT CGS International Sekuritas Indonesia dengan program ESG, jejak hijau dan dampak nyata. CGS International Sekuritas Indonesia mendorong aksi nyata terhadap perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pendidikan berkualitas, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bersama, kita ciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan masa depan. Luar biasa sekali, untuk itu kami undang ke atas panggung Ibu Bianca Alexandra selaku Sustainability Team dari PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk kami persilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya kami undang ke atas panggung juga Bapak Chamar Remoa selaku Direktur Insight Investment Management PT Insight Investment Management. Dan yang terakhir kami undang ke atas panggung Ibu Ana Gracia Beatrix selaku VP Head of Marketing Communication and Sustainability CGS International Sekuritas Indonesia. dan selanjutnya kami mengundang Bapak Wahyu T. Setiabudi selaku peneliti Global Business BINUS Business School untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Ya, selamat kepada penerima anugerah. Kami persilakan untuk berfoto terlebih dahulu. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk para penerima anugerah di sektor jasa keuangan. Ya, selamat kepada penerima anugerah dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Namun Bapak Wahyu, kami mohon kesediaannya tetap berada di panggung untuk menyerahkan piala di sektor berikutnya. Baik, para hadirin dan pemirsa, program peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan berbasis baterai atau listrik dikatakan akan berdampak kepada penurunan emisi. Ya benar sekali David, karena tidak hanya IHSG ya yang lebih baik hijau-hijau, kita juga harus beralih ke energi yang lebih hijau. Dan penerima anugerah utama dalam kategori sektor jasa terkait energi adalah
PT Excelli Electric Indonesia, Voltron Indonesia, dengan program ESG, komitmen unggul membangun ekosistem transportasi hijau. Voltron berhasil menyebarkan lebih dari 420 titik pengisian daya di beberapa provinsi utama di Indonesia, di lebih dari 190 lokasi, dan berhasil menyalurkan lebih dari 3 juta kWh kepada 45.000 pengguna. Ya, untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Abdurrahman Eli selaku CEO PT Excelli Electric Indonesia, Voltron Indonesia. Dan kami persilakan juga kepada Bapak Wahyu untuk kembali menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Ya, selamat kepada penerima anugerah dan silakan kembali ke tempat semula. Namun kami mohon kesediaannya kembali kepada Bapak Wahyu untuk tetap bersama kami. Baik, selanjutnya kita bergeser ke sektor berikutnya ya David ya. Di mana sektor infrastruktur memegang peranan penting dalam berjalannya aktivitas ekonomi. Ya, betul sekali Vina. Bahkan sektor ini menjadi bagian dari fundamental sebuah bisnis. Langsung saja, penerima anugerah utama dalam sektor infrastruktur adalah PT Adikarya Persero Tbk dengan program ESG, komitmen unggul dalam kepemimpinan dan implementasi strategi ESG terintegrasi. Perusahaan memastikan kinerja keberlanjutan yang solid dan holistik hingga pelibatan pemangku kepentingan untuk mendukung bisnis ADI yang berwawasan ESG. PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan program ESG, implementasi strategi ESG berdampak dan berkelanjutan. Wijaya Karya Beton berkomitmen menerapkan prinsip ESG seperti efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan kepemimpinan berkelanjutan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan program ESG, praktek teladan roadmap dan implementasi ESG yang terintegrasi. Sinergi Telkom dan Telkom Group dalam menjalankan praktik keberlanjutan menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pencapaian keunggulan bisnis diiringi penciptaan nilai bersama bagi stakeholders. PT Jasa Marga Persero Tbk dengan program ESG, pengolahan sampah terpadu rest area. Untuk mendukung SDGs dan roadmap ESG perusahaan di pilar lingkungan, perusahaan mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu, di mana sampah di rest area diolah langsung di rest area tersebut, sehingga tercipta sirkular ekonomi dan juga mengurangi kiriman sampah ke TPA. Selamat sekali lagi untuk para pemenang apresiasi. Untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Aan Susanto selaku VP Corporate Communication PT Adikarya Persero Tbk. Baik, selanjutnya kami undang juga ke atas panggung Bapak Yus Hadi selaku VP Corporate Secretary PT Wijaya Karya Beton Tbk. Selanjutnya kami undang ke atas panggung Bapak Gunawan Wasisto Ciptaning Andri selaku PV Sustainability PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dan yang terakhir kami undang ke atas panggung Ibu Tri Wahyu Subekti selaku Direktur Operasi PT Jasa Marga Toll Road Operator. Ya, kami persilakan kepada Bapak Wahyu untuk kembali menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi untuk para pemenang apresiasi. Beri tepuk tangan yang meriah kepada pemenang apresiasi
Dan terima kasih kepada Bapak Wahyu T. Setiobudi telah memberikan piala kepada pemenang apresiasi, dan kami persilakan kepada Bapak Wahyu dan para penerima anugerah untuk kembali ke tempat duduk. Ya, Vina, ini semakin malam, ini semakin banyak beberapa dari sektor yang kita bacakan, dan tadi juga cukup menarik. Yang selanjutnya ini adalah sektor yang lebih menarik tentunya. Ada sektor energi dalam hal ini. Di mana sektor energi adalah keseluruhan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan, pengelolaan, dan juga pemanfaatan energi. Ya, perusahaan yang baik menguatkan keberadaannya dengan tata kelola dan penerapan prinsip-prinsip ESG. Dan penerima anugerah utama dalam sektor energi adalah PT Rukun Raharja Tbk dengan program ESG, kontribusi pendidikan melalui program Pintar Raharja, merupakan program bimbingan intensif siswa yang bercita-cita masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Cahyono Sukmono Aji selaku CSR Officer PT Rukun Raharja Tbk. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita berikan aplaus para hadirin. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Syafril Nasution selaku CEO IDX Channel untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Selamat kepada para penerima anugerah dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Namun kepada Bapak Safril kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di panggung untuk menyerahkan piala di sektor berikutnya. Baik, kita beralih ke sektor selanjutnya ya David ya. Di mana sektor kesehatan adalah keseluruhan kegiatan, lembaga dan fasilitas yang terlibat dalam upaya memelihara, meningkatkan dan memulihkan kesehatan masyarakat. Ya, dan penerima anugerah utama dalam sektor kesehatan adalah PT Medela Potensia Tbk dengan program ESG membangun armada ramah lingkungan. Perusahaan merancang program penggunaan motor listrik sebagai bagian dari inisiatif lingkungan perusahaan yang sejalan dengan gerakan pengurangan emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Untuk itu kami undang ke atas panggung Ibu Nancy Kartika selaku Human Resources and Sustainability Director MDLA. Kita berikan aplaus sekali lagi para hadirin. Dan kami persilakan kepada Bapak Safril Nasution untuk kembali menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Ya, selamat kepada penerima anugerah dan silakan kembali ke tempat duduk. Namun kami mohon kesediaannya kembali Pak Syafril untuk tetap bersama kami. Baik, selanjutnya sektor konsumen non-primer menjadi salah satu sektor yang menyumbang kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan penerima anugerah utama dalam sektor barang konsumen non-primer adalah PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan program ESG, Era Jaya Sustainable Gadget Program. Melalui program ini, perusahaan membangun ekosistem sirkular yang melibatkan pemangku kepentingan melalui 5 fase utama untuk tahun 2023 hingga 2027. Selamat kepada penerima anugerah. Untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Jimmy Peranginangin yang merupakan Group Chief of CGA Litigation and CSR Era Jaya Group. Kita berikan aplaus sekali lagi para hadirin. Dan kami persilakan juga kepada Bapak Safril Nasution untuk kembali menyerahkan piala kepada penerima apresiasi.
Selamat kepada penerima anugerah dan silakan kembali ke tempat duduk. Namun kami mohon kesediaannya kembali kepada Bapak Syafril untuk tetap bersama kami. Dan Vina, kita langsung beralih ke sektor lainnya. Ini juga tak kalah penting, transportasi dan logistik. Di mana transportasi dan logistik adalah dua bidang yang saling terkait dan sangat penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia. Ya benar sekali David, di mana transportasi berfokus pada pergerakan fisik barang dan orang, sementara logistik mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan aliran barang dan informasi terkait dari titik awal hingga titik tujuan. Langsung saja kita bacakan, penerima anugerah utama dalam sektor transportasi dan logistik adalah PT Pertamina Transkontinental dengan program ESG, komitmen kuat dalam pemberdayaan industri maritim. Sustainable of Integrated Marine Services adalah pola keselarasan people, planet, and profit dalam menyediakan jasa yang safe, secure, efficient, dan reliable. Selamat untuk penerima apresiasi dan untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Slamet Haryanto selaku Direktur Armada PT Pertamina Transkontinental. Kami persilakan juga kepada Bapak Syafril Nasution untuk kembali menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Ya, selamat kepada penerima anugerah dan kami persilakan ke tempat duduk. Dan selanjutnya hadirin sekalian masih terkait penerima anugerah utama dalam sektor transportasi dan logistik. Dan penerima anugerahnya adalah PT Pertamina International Shipping dengan program ESG, transisi menuju pelayaran hijau. Perusahaan berencana capai net zero emission tahun 2050 dengan melakukan beberapa inisiatif dekarbonisasi, termasuk desain kapal ramah lingkungan hingga pemanfaatan energi terbarukan di kapal milik perusahaan. untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Eka Suhendra selaku Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping. Dan kami persilakan juga kepada Bapak Syafril Nasution untuk kembali menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Ya, kita kasih aplaus sekali lagi untuk pemenang. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Syafril yang sudah memberikan anugerah ataupun piala kepada penerima pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Pertamina International Shipping yang sudah mendapatkan salah satu penghargaan pada kesempatan kali ini. Pak Eka, ini kalau dari tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali penerima-penerima anugerah. Kita belum sempat kemudian mengetahui ataupun mengenal cerita di balik penerapan program ESG lah ya. Nah kemudian untuk berbincang sedikit, untuk tahu sebetulnya cerita penerapannya seperti apa, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Eka. Pak Eka, mohon maaf, boleh dipegang mikrofonnya Pak. Ceritanya seperti apa Pak Eka, penerapan dari program ataupun inisiatif ESG di Pertamina International Shipping? Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada IDX Channel atas penghargaan ini. Buat kami beberapa tahun terakhir baik di Pertamina Group itu sustainability ESG itu jadi priority di samping mungkin tugas utama kami untuk menjaga ketahanan energi dan juga security of supply untuk oil and gas di seluruh Indonesia Pak. Jadi ini priority number 2 tapi paling besar juga dan saya merasa bangga dan juga berterima kasih bahwa ini salah satu penghargaan yang kita terima atas kerja yang mungkin secara economically belum bisa mendapat banyak apresiasi terutama di shipping industry. Nah di kita tahun 2024 itu mungkin di tempat lain bisa dengan mudah menurunkan carbon emission ya Pak ya, di shipping industry cukup berat, 50.000 ton di tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini bisa kita tingkatkan lagi. Dan kita berharap bisa mendukung program pemerintah di net zero emission in 2060. Dan kita berharap bisa lebih cepat dari itu 2050 sesuai dengan shipping industry. Nah ini penghargaan ini buat kita angin segar sih. Saya kira itu yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih IDX Channel. Terima kasih ceritanya, terima kasih atas penjelasan komprehensifnya luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pertamina International Shipping. Semoga selalu menginspirasi Pak Eka. Terima kasih.
Boleh saya silakan untuk kembali ke tempat duduknya, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Bapak Eka yang sudah ngobrol-ngobrol sama saya di atas panggung ya. Baik, selamat kepada seluruh penerima apresiasi. Namun sebelum kita mengetahui penerima dari apresiasi berikutnya, di sebelah sana sudah ada yang siap untuk mengajak kita bernyanyi bareng lagi nih. Langsung saja beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Fajar Nur. Kita joget bareng-bareng semuanya yang di belakang. Aku yang terlelap sendiri, yeah. Terlelap sampai tak sadar diri, kulihat sang pujaan hati, datang melangkah terus menghampiri suara. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari. Let's go! Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, terjalin seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putih, mirip iklan di TV, yeah. Siap-siap semuanya. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Aku peluk dia sampai mati. Rambut indah bagai putih, mirip ikan di TV. Tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putih, mirip ikan di TV, yeah. Namun sungguh sayang, itu hanya mimpi, yeah. Bersama matahari. Pembaca Anugerah ESG 2025, kategori perorangan. Mari kita sambut Prasetyo Wibowo dan Rosalyn Chiu. Baik, selamat malam pemirsa. Izinkan saya Rosalyn dan juga Prasetyo kembali menyapa. Baik, selamat malam pemirsa dan para hadirin sekalian. Baik, hadirin sekalian, berbicara mengenai ESG, keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan tentunya sangat penting dalam menentukan kemana arah perusahaan akan menuju. Ya, penerapan inisiatif ESG yang efektif seringkali dikomandoi oleh sosok pemimpin yang secara tegas menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam operasional perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.
Baik, langsung saja untuk itu penerima anugerah perorangan sebagai pemimpin terinspiratif dalam penerapan inisiatif ESG adalah Evilia Kusuma Dewi, Direktur Keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Meskipun baru 3 tahun menjadi perusahaan terbuka, LP telah mampu membuktikan sebagai shipping company dengan ekosistem yang lengkap dan kompeten. Dengan visi to be a world-class company with Indonesian pride, LP telah memasukkan sustainable ke dalam destination statement dengan tagline LP Sustainable Marine Solution. Baik, untuk itu kami undang ke atas panggung Ibu Evilia Kusuma Dewi, Direktur Keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk yang diwakilkan oleh Ibu Vidya Unijaya selaku Komisaris PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk untuk menerima apresiasi dan memberikan sepatah dua patah kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan, Dewan Juri, BOD, CEO dari perusahaan hebat di Indonesia yang hadir pada malam ini. Hari ini adalah momen yang sangat berharga bagi kami di LP karena kita dapat berkumpul merayakan sebuah pencapaian penting dalam perjalanan kami mewujudkan kesetaraan gender di sektor pelayaran. Terima kasih mendapatkan award sebagai pemimpin inspiratif wanita. Wanita inspiratif tepat rasanya saya peruntukkan kepada kru kapal kami yang sedang bertugas di offshore. Kalian semualah wanita inspiratif LP yang layak menerima penghargaan ini. Kartini Indonesia yang lemah lembut namun menjadi pemimpin yang tangguh mengarungi lautan dan melaungi ombak besar. Saya merasa sangat terhormat dan bersyukur bisa menerima penghargaan ini yang merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim LP dan para wanita luar biasa yang telah berani mengambil peran di dunia yang penuh tantangan ini. Kalian adalah pahlawan yang sering tidak terlihat, namun sangat vital dalam operasional perusahaan kami. Kalian yang pertama kali menunjukkan bahwa wanita mempunyai potensi besar untuk berperan aktif di industri pelayaran. Perhargaan ini untuk kalian yang telah membuka jalan bagi lebih banyak wanita untuk berani melangkah maju. Komitmen environmental social governance LP khususnya dalam parameter sosial untuk gender equality. LP memiliki target yang jelas yaitu mewujudkan keberadaan female crew. Dengan bangga kami sampaikan bahwa hingga saat ini LP mencapai 15 orang female crew sampai jabatan master atau kapten di kapal. Kami menyadari secara kuantitatif mungkin angka yang kecil, namun LP telah menunjukkan dan berharap menjadi role model bagi shipping company lain bahwa Kartini Indonesia mampu mempunyai kualitas kerja yang sama, bahkan lebih baik jika diberikan kesempatan. Kami yakin pencapaian ini hanya langkah pertama dari banyak langkah besar yang akan datang. Gender equality bagi kami bukan hanya sekedar target kuantitatif, tetapi juga kualitas kesempatan, pemenuhan hak serta perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu tanpa memandang gender. Kami percaya bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita, memiliki potensi yang sama besar untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik mereka. Di LP kami berkomitmen untuk menjaga dan merealisasi Kartini baru yang bermanfaat, berpendidikan, memiliki kualitas kerja yang setara dengan pria. Kami ingin memastikan bahwa wanita tidak hanya menjadi bagian dari industri ini, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir, berkembang, dan meraih kesuksesan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Strong People LP, kepada setiap wanita yang bekerja keras dan berprestasi di kapal-kapal offshore kami, dan tentunya kepada semua pihak yang mendukung perjalanan kami.
Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Semoga ini menjadi motivasi untuk maju, menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berdaya. Mari kita terus berinovasi, memberdayakan lebih banyak wanita, dan memastikan bahwa kesetaraan gender di bidang offshore atau kemaritiman bukan hanya impian, tapi kenyataan yang kita wujudkan bersama. Dari Surabaya, Semarang, Cirebon, Banten, Makassar hingga Sorong, Sri Indraswati, Jayanti Resti, Pabita, Tia Kustanggas, Mahendra Seka Rembulan, Michelle Rondonuwu, dan lainnya. Penghargaan ini untuk kalian semua. Majulah Kartini Indonesia. Terima kasih. Ibu Fida Unijaya selaku Komisaris PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari TBK, sekali lagi kami ucapkan selamat. Baik, sekali kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fida. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menantikan penampilan yang spesial tentunya. Mari bersama-sama kita sambut penampilan dari Marsha Juan dengan Pretty Little Baby. Pretty Little Baby. Di IDX Channel Anugerah ISI 2025. Dan pastinya kita sudah, sedih banget ini kita udah sampai di penghujung acara ya. Tapi kita mau mengucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah. Semoga inisiatif ESG yang sudah diterapkan sejauh ini dapat semakin menyeimbangkan operasional perusahaan dengan keberlanjutan lingkungan dan dinamika serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan pastinya menghasilkan tata kelola perusahaan yang lebih berkelanjutan. Akhir kata, saya Claudia Andara. Dan saya Wiki Adrian mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di IDX Channel Anugerah ESG berikutnya. And once again everybody please welcome Fajar Nur. Tata hatiku. Apa yang buat kau selalu menghitung keraguanmu? Lihatlah mata jiwaku, di sana tersimpan cinta. Izinkan diriku menangkan hatimu yang kau kagumi sejak awalnya kita bertemu. Andaikan diriku menjadi pendampingmu di tata hatiku, kan ku jaga untuk selamanya. Jalinan yang indah terlalu berharga untuk terhapuskan. Izinkan diriku menangkan hatimu yang ku kagumi sejak awalnya kita bertemu. Andaikan diriku menjadi pendampingmu di tata hatiku, kan ku jaga untuk selamanya. Hanya satu yang ku ingin,
kita bertemu, andaikan diriku menjadi pendampingmu di tatap hatiku, kan ku jaga untuk selamanya. Yang ku